Ya, bahwa itu juga yang terjadi kan, yang kita tahu bahwa bagaimana Bali, kemudian Toraja dan lain-lain, di mana problem-problem yang sifatnya spiritual, problem seni yang sebenarnya berkaitan erat dengan siklus kehidupan, semua dikomodifikasi gitu kan demi pariwisata, dan itu memang gejala umum lah ya, bahwa itu terjadi iya, tapi ya itu kembali lagi kan bagaimana seharusnya di sini peran infrastruktur gitu ya, yang baik itu dari sisi keilmuan, kemudian dari sisi kembali lagi dokumentasi, data dan lain-lain, di mana itu perlu dibangun bersama gitu ya. Yang tadi saya berikan contoh juga itu sebenarnya merupakan satu itu bukan belum jadi ya, itu satu proyek tugas akhir yang berbasis data real tapi dibuat sebagai sebuah proyeksi gitu, sehingga memang aplikasinya gimana, tentu saja itu membutuhkan sekali lagi kolaborasi gitu ya. Tidak sederhana membuat tempat seperti itu, bagaimana kemudian proses orang tinggal di sana, bagaimana membuat sistem itu menjadi bangunan yang tidak permanen, itu memang membutuhkan penelitian dan membutuhkan sekali lagi kolaborasi dan lintas disiplin gitu ya. Saya sepakat pada dasarnya demikian, memang saya setuju bahwa tidak sederhana, tidak mudah. Atau misalnya Kalisodenya Romangun dan lain-lain, semua pasti punya problematika yang bukan hanya politik, tapi konteks sosial, konteks sosiologis, belum lagi kalau ngomong Cato dan lain-lain, antropologis misalnya. Ya itu lagi, balik lagi kepada bahwa seni rupa memang harus lebih terbuka, seni rupa harus lebih banyak berkolaborasi dengan berbagai ilmu, bahwa tidak cukup hanya bermain tanda yang bersifat satu arah, bahwa saya menciptakan tanda, silahkan orang menafsirkan seperti apa, mau suka silahkan beli, enggak, itu kan sebenarnya satu arah gitu ya. Di dalam negara yang problematikanya, di dalam sebuah bangsa yang negara tidak hadir, ya sekarang pilihannya kan mencaci maki atau tadi ya mengambil sikap posisi untuk melawan hal-hal yang represif. Misalnya sederhana, Islam yang terjadi di Indonesia gitu kan, di mana fundamentalisme itu terjadi, itu kan mungkin hanya sebagian kecil dari umat Islam, tapi mayoritas Islam ini menjadi diam ketika ada kelompok-kelompok Islam di Parung berusaha mengusir gereja gitu kan. Kita nggak setuju, tapi mayoritas Islam diam gitu kan. Itu yang tadi dibilang oleh Jamie, bahwa kita tidak berani berpihak. Dan itu yang memang terjadi juga ketika Hitler berkuasa gitu kan. 90% orang Jerman mungkin tidak suka, tapi mereka diam. Dan di situ kembali lagi kekuasaan dan politik gitu kan. Bahkan kemudian ada polemik juga kan ketika gereja-gereja di Jerman pada masa itu membiarkan terjadinya pembantaian terhadap Yahudi gitu kan. Dan kemudian ada semacam permohonan maaf gitu, bahwa pada masa itu gereja tidak mengambil sikap di Jerman sehingga membiarkan Hitler membantai Yahudi misalnya. Itu terjadi semua gitu kan. Dan ya kembali lagi memang yang tadi Jamie bilang, bagaimana kita yang 90% ini berani bersikap gitu ya. Mungkin saya nggak tahu menjawab atau enggak, tapi kurang lebih sebenarnya memang keberanian seni rupa untuk membuka diri dan berkolaborasi sebenarnya. Mungkin itu. Ya sama aja, banyak beda, nggak banyak tambahan. Paling apa ya, kalau sedikit tambahan komentar, apa namanya, provokasi apalagi namanya. Buat saya, keyakinan saya sih sebetulnya yang menjadi kelebihan dari seni dibandingkan sains gitu misalnya, kan ruangnya yang nggak rigid gitu, ruangnya yang lebih, kita bisa mengambil inspirasi gitu, kita bisa mocking, kita bisa menertawai diri kita sendiri atau masyarakat di situ, kita bisa berefleksi diri di situ. Tapi kemudian solusinya nggak mesti mekanistik gitu, nggak mesti seperti sains dia dapat direpetisi, dapat di apa sih. Nah itu yang kelihatannya menjadi tantangan buat gerakan senian ke depan gitu. Kalau posisinya adalah perubahan, bukan sekedar berkarya gitu. Kenapa? Karena di saat sains
itu alam sosial sebetulnya untuk ruang untuk inspirasi harus diisi dari senian. Nah ketika dia nggak diisi, dan politik nggak pernah ada vakum, dia diisi oleh utopia yang lain. Ya sekarang yang ini udah sebetulnya terrefleksikan oleh agama, bukan oleh agama sebetulnya, oleh fundamental, oleh ilusi tentang interpretasi mengenai agama. Oh bebas aja dong, kan haknya mereka untuk begitu. Iya tapi kita kan percaya bahwa kita hidup dalam situasi yang nggak vakum. Harus ada situasi, harus ada keberanian bersikap aktif di situ. Misalnya kalau kita cari ke studi-studi ilmu sosial tentang yang menanggapi soal keberagaman sekarang, pasti solusinya normatif semua. Seharusnya saling menghargai, seharusnya dengan mengabaikan semua yang menjadi penyebab strukturalnya dan apa yang mungkin dicapai ke depan gitu. Nah, saya belum tahu apakah ke depan dalam dokumentasi IFA ke depan akan menemukan karya-karya seni rupa yang berani menawarkan utopia itu. Kita perlu utopia sekarang. Karena kalau nggak punya utopia, ya kayak Ridho, kesian dia udah nggak bisa kaget lagi. Dia benar dia nggak kaget sama ini, nggak kaget sama itu gitu. Ya sejak 90-an udah diramalkan sama Radiohead, kita masuk ke situasi no surprises gitu, nggak ada kaget lagi. Kita tiap hari ngirup, kalau katanya Radiohead ya, menghirup karbon monoksida tiap hari, kita nggak kaget. Kita apalah semua yang keji-keji gitu ya, nggak ada yang inhuman, yang itu kita udah nggak kaget lagi. Nah tapi kesenian kan bisa menampar kita dengan mengatakan, kok nggak kaget sih? Nggak malu apa nggak kaget gitu, dan seterusnya. Kalau teks-teks fundamentalis berani menawarkan sesuatu yang sebetulnya nggak masuk akal juga gitu. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Ini komparasi aja. Baru-baru ini di kampus saya ngundang profesor dari Cairo University. Dia baru ngalamin kayak 98-nya kita, dia Tahrir Square gitu. Dan ceritanya sama, gerakan sosialnya, kemudian setelah transisi nggak dapat apa-apa di politik elektoralnya, ya masih mending lah dia partai anak-anak mudanya itu yang bergerak dengan Facebook segala macam itu gabung di satu partai dapat 2%. Kita nggak ada sama sekali kayaknya. Aku 98. Sementara kelompok yang apa namanya ilmu fundamentalis kayak Ikhwanul Muslimin dan lain-lain dapat sisanya 98% berarti kan dibagi dua, atau ada dua faksi besar, Ikhwanul Muslimin sama apa satu lagi. Nah, cuma mereka lebih engage gitu kelompok-kelompok. Siapa partainya mereka, partai si profesor ini udah tua tapi dia gabung, dia mengidentifikasi sama kayak kita sebenarnya kan gerakan sosial yang menginisiasi suksesinya itu anak-anak muda, tapi dia gabung di situ juga. Tapi siapa motor di dalam gerak di dalam partai mereka sekarang? Itu adalah filmmaker, seniman, dan lain-lain yang berbeda posisi sepenuhnya dengan Ikhwanul Muslimin. Dan mereka terlibat sangat engage dalam konfrontasi polemik dengan Ikhwanul Muslimin. Sesuatu yang nggak kita lakukan gitu. Terus dia bertanya, kalau menurut lo khalifah itu baik, kayak apa khalifah itu? Perdebatan itu dilakukan di Mesir gitu. Dan di kita enggak, kita ke negara. Tolonglah negara lebih bersikap tegas, padahal kita di hari yang sama kita caci maki, negara nggak ada. Tapi kita datang ke yang nggak ada itu minta supaya dia tegas. Itu kan ilusi, kitanya ilusi gitu. Kita minta sesuatu yang kita definisikan nggak ada untuk bersikap gitu. Kitanya nggak sadar tiap hari mencintai dan membenci SBY bersamaan gitu. Dan negara secara keseluruhan, nggak ada personalisasi di situ. Maksud saya dengan mencontohkan Mesir tadi, mereka bagus, nggak masuk ke dalam kesalahan yang sama di tahun 98, bahwa kemudian biarlah politik diurus oleh politik, sektor-sektor di depan yang lain juga jalan sendiri-sendiri. Kenyataannya nggak seperti itu saling berkait.
Begitu juga yang terjadi di di Amerika dan negara-negara kapitalis maju sekarang. Mereka juga membutuhkan utopia. Kalau baca koran hari ini, World Economic Forum, semua delegasi di World Economic Forum bilang kapitalisme memang sistem yang buruk, tapi nggak ada sistem alternatif. Maka itu perlu sekarang gerakan utopia seperti Occupy Movement di kota-kota, karena mereka nggak mungkin datang dengan preskripsi yang lama, misalnya komunisme yang lama atau sosialisme yang lama. Ini masa di mana kita semua memang dalam keadaan yang sulit gitu ya. Bukan cuma dihadapi oleh seniman gitu. Tapi ini saatnya menurut saya diprovokasi berarti untuk membangun satu gerakan utopia, jangan malu gitu. Mimpi itu perlu jadinya sekarang. Di saat semua macet, di saat semua adalah problem, ya harus mulai dari mimpi. Dari mimpi itu harus diturunkan sehingga dia bisa berkontestasi dengan mimpi yang lain, mimpinya PI dan lain-lain. Kalau ditantangin juga mereka akan bingung loh. Emang masyarakat yang adilnya kayak apa? Justru kan mereka aman karena nggak terlibat di dalam perdebatan itu sekarang. Jadi orang mau berdebat ya mereka konvoy pakai peci, kita pinggir gitu kan. Kita nggak mungkin bisa berdebat memang. Mungkin kalau kemudian dokumentasi IFA menemukan karya-karya seni rupa dari mereka yang punya posisi pro gitu, akan bisa mulai ada konfrontasi yang bersahabat gitu dengan keberagaman yang lain. Harapan saya begitu, Bu. Jadi bukan cuma mendokumentasikan dalam pengertian pustakawan tadi, tapi juga memfasilitasi arena konfrontasi yang bersahabat itu. Karena saya sih, posisi saya orangnya percaya bahwa perubahan itu digerakkan oleh konflik, bukan oleh harmoni saja. Oke, silakan teman-teman ada lagi. Mungkin dari. Oke, silakan sebut nama dan pertanyaan singkat. Nah, saya Abdi dari Jadwalnya Faktori. Cuma mau respon tentang tadi propaganda dan politis gitu, provokatif. Emang seni rupa itu harus memprovokasi gitu, kayak Iva memprovokasi orang-orang buat aktif menjadi arkivis yang berbahaya seperti Ismail Legal yang sekarang direktur ISAD juga hendak magang di IFA untuk belajar menjadi arsip dan arsivis, dan saya juga menjadi terprovokasi untuk ingin magang juga, dan karena arsip di Jatiwangi Art Factory begitu buruk, dan tapi walaupun buruk arsip di Jatiwangi Art Factory, kami berhasil memprovokasi warga untuk mempergunakan keterlibatan kesenian, karena menurut praktisi-praktisi seni rupa yang handal dan kurator-kurator muda yang berbakat bahwa seni rupa kontemporer saat ini adalah seni rupa yang menggunakan keterlibatan, dan di Jatiwangi Art Factory sendiri cukup berhasil, terbukti kemarin yang Village Video Festival cukup terasa dampaknya. Ada satu cerita yang cukup bisa bikin meruntuhkan bahwa seni itu tidak bisa solving problem, itu bohong. Ternyata seni bisa solving problem, dan dampaknya satu desa. Ceritanya tentang Dolbon. Dolbon itu adalah modal di kebun. Modal di kebun itu buang air besar sembarangan di kebun. Di Jatiwangi ternyata masyarakatnya masih banyak yang dolbon. Saya udah dari pagi udah. Mas Adit ini juga saksinya, saksi dolbon. Dan kemarin kita mengundang seniman-seniman video handal se-Indonesia, dan ada dari Singapura 2 orang, ada Brila Tania, ada Om Leo, ada dari Serum, ada Sigit dan Jaya, ada dari Kampung Halaman, ada dari Forum Lenteng, Diki dan Enji. Siapa lagi? Ada ya gitu. Ada
Oh ya, kita yang Dolbon kumahanya Dolbon. Oh, karena masih banyak yang Dolbon, kita bikin video tentang dampak Dolbon. Dampak Dolbon, kemudian kita peragakan. Kalau seujung rambut aja dicocokkan ke tai, itu lalu dimasukkan ke dalam aqua, lalu disuruh minum ke warga-warga. Si warga-warga tersebut menolak. Ya, udah. Habis itu kenapa kita tanyakan kembali, kenapa kalau ada lalat yang mencelok di bala-bala, itu nggak apa-apa, langsung dimakan aja, kan itu lalat itu sama aja dari tai juga mencelok-celok. Itu kakinya lebih banyak, ada 6 dan daripada sehelai rambut gitu. Kenapa lo mau gitu? Tidak gelus. Ya itu kan sama aja, berarti kita ibu-ibu juga sudah memiliki kesadaran dong kalau Dolbon sembarangan itu akan mengakibatkan geluh dan kesehatan juga berbahaya gitu. Kemudian kita melakukan pemutaran video, kita syuting yang Dolbonnya disamarkan dan bekerja sama dengan Gerobak Bioskop, kita melakukan pemutaran di sejumlah 5 blok di Desa Jatisura, memutarkan video tentang Dolbon. Dan alhamdulillah lebih dari 60% yang warga yang tadinya Dolbon sudah berhenti Dolbon. Dan itu alhamdulillah menurut saya suatu keberhasilan seni rupa mensolvingkan problem di masyarakat yang begitu, yang selama ini diomongin orang-orang, bohong, seni rupa nggak bisa solving problem gitu. Nah, seperti itu. Dan juga tentang politis, kita bekerjasama dengan pemerintah Desa Jatisura. Kita jadi menutup semua siaran TV nasional supaya tidak bisa ditangkap. Enggak. Kita bikin belum. Kita bikin stasiun TV komunitas, namanya JAP TV. Radiusnya cuma buat satu desa itu. Memutarkan video-video yang teman-teman kemarin bikin di video festival, ada dari Ruang Rupa, dari Kolom Lenteng dan kawan-kawan. Ya terbukti juga cukup mereka bungah gitu, bahagia masuk TV, oh Korea masuk TV. Jadi mereka ternyata kalau aktivitas sehari-hari itu setelah dari sawah ada yang nanya, "Kemana Bu?" "Oh, pada syuting." Udah seperti itu. Hal-hal yang di desa tidak layak, tidak lazim, sudah menjadi lazim, udah menjadi seperti habitual aktivitas sehari-hari yang biasa-biasa weh tuh syuting tuh. Tak asa gaya, tak asa kumaha. Bahasa Indonesia-nya apa gitu. Ya begitu. Dan ya, emang itu fungsinya seni rupa untuk memprovokasi warga desa seperti itu. Dan kalau seni rupa tidak menggunakan keterlibatan, ya udah aja kayak tadi SPY asik sendiri main gitar, nggak melibatkan teman-temannya main band. Ya makanya itu nggak laku karena kalau teman-temannya nggak diajakin. Terus ya udah mungkin lah gitu. Ya pokoknya alhamdulillah seni rupa telah berjasa di desa kami, menyelamatkan dari antar Dolbon yang membahayakan masyarakat, dan menyadarkan bahwa seni itu bisa menyadarkan masyarakat dengan alat yang murah dan tidak perlu seperti pemerintah. Dan tadi ada yang bicara tentang seni itu harus ekonomi bla bla, itu mah pekerjaan pemerintah. Kalau seniman bikin itu tenang aja. Tidak usah, tenang saja. Ya, salah saya ya, nggak apa-apa. Masyarakat itu, rakyat lebih militan memikirkan tentang ekonominya sendiri daripada seniman loh. Mas jangan sok tahu. Gitu. Oke.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Ini maaf ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dari kawan komite JAF tadi. Semoga 60%-nya ini terus naik ya. Dan kenapa? Ada ratingnya nanti ya. Nielsen yang ini. Semoga juga TV komunitasnya terus makin gayeng, makin seru. Faktor yang satu-satunya komunitas berupa Korea yang punya stasiun TV swasta. Hidup jam. Oke, mau ada tanggapan dari pembicara? Ya, itu juga yang mungkin Jatiwangi itu adalah salah satu contoh. Kalau di dalam desain itu ada satu buku yang nggak terlalu baru sih, tapi lagi mencoba diterjemahin gitu ya sama teman-teman. Judulnya Sustainism gitu kan. Setelah modernism gitu kan, ternyata ada sustainism nih lagi mau coba diangkat. Yang salah satu prinsipnya adalah global gitu ya, yang ya ini bukan hanya di desain aja sih, tapi bagaimana dengan setia pada berkomitmen pada sesuatu yang lokal gitu kan, entah mulai itu atau Durga dan lain, apa Mentawai atau Jatiwangi, atau bahkan setia pada lokal Tebet misalnya gitu ya, bagaimana seni rupa berguna buat warga Tebet supaya tidak modal di kebun misalnya gitu kan. Di Tebet tidak ada, tapi memang tapi intinya adalah bahwa dengan sesuatu yang lokal itu merupakan pola-pola yang kemudian bisa diapresiasi secara global gitu, bahwa lokal ini, nilai-nilai kerja-kerja lokal ini tidak ditemukan di tempat-tempat lain gitu, dan itu diapresiasi sebagai sesuatu yang global kalau memang kita mau memperhatikan masalah global gitu. Tapi prinsip itu kan sebenarnya bekerja terus gitu, kayak misalnya di Jogja juga banyak terjadi gitu kan, dengan apa teman-teman mural Samuel dan lain-lain gitu kan, membuat sound system di kampung dan lain-lain yang kalau itu teman-teman akui dikerjakan oleh para perupa yang kemarin di Cikini juga disebutkan, bahwa itu adalah kerja-kerja seniman mural dari Jogja. Tapi di sisi lain itu sudah masuk gray area bahwa itu desain juga loh sebenarnya, karena itu ngomongin sound system, dan itu sah aja gitu, karena memang begitulah kerja kolaborasi harusnya gitu kan. Dan itu diapresiasi oleh di dalam satu seminar Iko Brada di luar negeri, bahwa ada loh karya yang sangat lokal, dan ini menjadi satu problem solving yang sangat lokal, tidak ngomongin budget besar, tidak ngomongin sesuatu yang ilmu-ilmu yang hebat, tapi dikerjakan dan jalan, dan itu yang mungkin pola-pola lokal yang memang perlu dikembangin gitu. Mungkin itu sih. Dari Mas Jimmy. Oke, baik. Saya sudah diingatkan tadi sama Asep kalau waktunya sudah habis, dan tampaknya di luar hujan sudah berhenti juga. Jadi terima kasih banyak atas diskusi yang hangat, dan mari kita applause buat kita semua di sini. Anda mana ya Anda? Anda makanannya belum habis kan? Oh ya, jadi terima kasih buat semuanya. Habis kita berpanas-panas di sini, itu kami menyediakan makan malam. Di mana kan? Di depan situ. Jadi silakan, mungkin udah pada ya